Kebijakan pengelola keuangan. Pengelola keuangan merupakan kegiatan perencanaan, mengordinasikan, serta pengadaan keuangan untuk kegiatan konsumsi, tabungan maupun investasi. Pengelola keuangan merupakan suatu hal yang penting karena cukup tidaknya mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan sangat bergantung pada pengelola keuangan. Adapun dengan melakukan pengelola keuangan, kita harus dapat mempelajari cara pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas, mulai dibutuhkan yang kurang penting, penting, dan sangat penting. Tujuan terbijak pengelola keuangan. Kebijakan pengelola memiliki berbagai tujuan, yakni sebagai berikut. A. Pengaturan pemasukan dan pengeluaran kas. B. Pengelola utang dan piutang. C. Mencegah pemborosan. D. Meminimalkan pengeluaran dana yang tidak diinginkan pada masa pendapat. E. Mengalokasikan dana yang tersedia secara efektif dan efisien. F. Mencapai target perencanaan keuangan jangka panjang. G. Meningkatkan dan melindungi kekayaan yang dimiliki. Fungsi kebijakan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan memiliki fungsi yang jelas yang harus dijalankan oleh manajer perusahaan. Berikut fungsi pengelolaan keuangan. A. Fungsi planning. Fungsi planning yakni sebuah perencanaan keuangan yang mencakup manajemen uang, kas, perhitungan ruang laba, serta perencanaan cash flow. B. Fungsi budgeting. Fungsi budgeting merupakan kegiatan anggaran untuk pengadaan barang atau jasa dan harus menekankan budget minimal mungkin untuk meraih keuntungan yang lebih besar. C. Fungsi controlling. Fungsi controlling fokus pada pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi keuangan sehingga sistem keuangan berjalan dengan baik. D. Fungsi auditing. Fungsi auditing mengarahkan Anda untuk memeriksa keuangan sesuai prinsip akuntansi untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana. E. Fungsi reporting. Fungsi reporting adalah kegiatan laporan kinerja keuangan. Prosesnya untuk melakukan secara terbuka. Pada laporan ini berisi informasi tentang kondisi keuangan. Langkah pengelolaan keuangan. Langkah utama dalam mengelola keuangan adalah membuat perencanaan atau anggaran. Perencanaan adalah proses dalam menetapkan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan langkah yang diperlukan agar tujuan tersebut dapat dicapai. Langkah pengelolaan keuangan perusahaan. 1. Menyusun tujuan keuangan. Tujuan keuangan yang akan dicapai pada waktu tertentu bisa disusun untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun, jangka menengah antara 1 sampai 5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun. 2. Menyusun rencana pendapatan. Pendapatan dapat berasal dari gaji yang pendapatan lain yang diperoleh oleh perusahaan, misalnya bunga tabungan, bunga deposito, dan lain sebagainya. Langkah-langkah dalam menyusun pendaftaran pendapatan adalah sebagai berikut. A. Mencatat semua pendapatan rutin yang diperoleh setiap bulan. B. Pendapatan yang sudah pasti tidak perlu dicatat. 3. Menyusun rencana pengeluaran. Pengeluaran disusun berdasarkan prioritas pemenuhan kebutuhan. Pengeluaran rutin per bulan perlu dicatat untuk memastikan prioritas konsumsi. Pencatatan keuangan juga berfungsi untuk memberikan informasi mengenai banyaknya uang yang telah dikeluarkan dan sebagai dasar pertimbangan pengeluaran di bulan selanjutnya. 4. Melakukan interview. Interview dilakukan untuk mengetahui pencapaian target keuangan. Interview keuangan dapat dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan target waktu yang diinginkan. Langkah pengelolaan keuangan negara. 1. Kebijakan keuangan merupakan suatu hal penting dalam suatu kehidupan manusia. Uang merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat suatu negara. Selain uang, ternyata ada juga yang sering itu kita dengar, yaitu inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naik turunnya suatu barang dan jasa secara terus-menerus yang diakibatkan dari tidak adanya keseimbangan arus barang dan arus uang. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. 3. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya pajak.
Cara efektif untuk mengelola keuangan. Berikut cara efektif untuk mengelola keuangan. A. Pisahkan uang modal usaha dan pribadi. Kesalahan yang paling banyak dilakukan pengusaha adalah tidak memisahkan antara uang modal usaha dan dana pribadi. Masalah yang kemudian akan muncul adalah uang usaha yang seharusnya diputar lagi sebagai modal akan habis dipakai untuk biaya pribadi. B. Tentukan besarnya porsi keuangan. Tentukan biaya apa saja yang dibutuhkan dalam usaha tersebut dan berapa besarnya. Contohnya biaya produksi 40%, gaji pegawai 25%, pembelian peralatan 25%, biaya promosi 10%. C. Buatlah pembukuan yang rapi. Sebaiknya dalam menjalankan usaha diiringi dengan adanya buku kas keuangan yang jelas dan rapi. Adanya pembukuan yang rapi lebih mudah melakukan pengecekan dan perhitungan laba. D. Pelajari dan pahami risiko. Sejak awal pahami bahwa setiap usaha yang mengandung risiko, terutama hal finansial. Perhitungan risiko juga harus dipahami dengan benar jika akan mengajukan pinjaman modal usaha kepada bank. E. Lakukan kontrol pada jalur uang kas. Pembukuan harus diperiksa minimal sebulan sekali agar dapat mengetahui kemajuan atau masalah yang terjadi pada perusahaan. Maksud dan manfaat kebijakan pengelolaan keuangan. Berikut maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. A. Maksud kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan keuangan disebut oleh semua pihak terkait dalam suatu instansi atau perusahaan. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan untuk meningkatkan suatu kemajuan perusahaan serta dengan maksud untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam anggaran baik yang ada dalam anggaran negara, daerah maupun perusahaan. B. Manfaat kebijakan pengelolaan keuangan. Suatu kebijakan dibuat tentunya memiliki manfaat. Manfaat yang diperoleh dengan pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai panduan bagi instansi atau perusahaan dalam menentukan strategi kegiatan operasional. 2. Sebagai satu indikator untuk menentukan besar biaya akan dibebankan kepada pihak ketiga. 3. Menggambarkan kebijakan dalam suatu periode anggaran. 4. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan kepada pihak ketiga. 5. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman atau mencari investor. 6. Memberikan kewenangan pada instansi atau perusahaan dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan.